karena ini contoh baik. Ya, ada 2 perusahaan tambang di Indonesia yang juga mereka punya rantai sampai pada pengolahan pemurnian. Siapa sih sebenarnya yang bisa dikatakan kalau dalam kompetisi pesaing terberat bagi Indonesia yang perlu Indonesia waspadai? Kita bersaing dengan diri kita sendiri. Tapi sebenarnya untuk saat ini apakah biaya karena mahalnya untuk sebuah teknologi sehingga kita masih belum di situ, meskipun kita cadangan nikelnya banyak, produksinya banyak, apa sih Pak saat ini kondisinya? Kurang gaul. Halo teman kumparan, selamat datang di Podcast Lab. Nah, perkenalkan dulu, aku Laras Kiranasari, teman kumparan. Hari ini kita akan banyak bahas soal pertambangan, soal nikel dan juga Selat Hormuz. Wah, apa ya kaitan di antara ketiganya, Selat Hormuz dan juga nikel tadi ya? Kita akan kulik itu semua, tapi aku nggak sendirian nih teman kumparan. Di samping saya di studio sudah ada Bapak Resvani. Ini selaku Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia 2026 yang nanti 2027 akan naik jadi ketua ya Pak ya? Ya, insya Allah sesuai dengan anggaran dasar kita seperti itu. Oke, siap. Apa kabarnya Pak? Baik-baik, Mbak Laras, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Oke, wah ini teman kumparan, jadi kita akan ngobrol banyak hari ini dengan Pak Resvani tentunya untuk membahas tadi terkait dengan nikel dan juga pertambangan. Nah langsung aja nih teman kumparan, ini kan kalau kita nonton berita, baca berita, banyak ngomongin soal Selat Hormuz. Tentu mungkin yang jadi ada kekhawatiran juga buat masyarakat, aduh Selat Hormuz itu tuh padahal ini kan juga jalur perminyakan dunia, 20% lewatnya di sana. Takut nih ngaruh dengan minyak kita di Indonesia gitu Pak. Mungkin kalau dari Pak Resvani sendiri punya sudut pandang dari ahli pertambangan tentunya kacamata berbeda. Bagaimana sih Pak untuk urgensinya bagi Indonesia untuk memperkuat pertahanan energinya untuk melawan berita-berita tersebut? Gimana itu Pak? Baik, Mbak Laras dan teman kumparan. Ini janjinya podcastnya santai. Santai, bener. Tapi bahasannya pertama itu langsung masuk ke urusan yang paling berat sekarang gitu. Jadi, langsung ke perang ya Pak? Langsung ke perang gitu. Baik, Mbak Laras. Jadi gini, teman kumparan Mbak Laras. Ya. Pertama kita sama-sama berduka ini kondisi dunia seperti ini sekarang gitu ya. Karena baru kali ini dalam kurun waktu terakhir, tensi geopolitik dan geoekonomi itu berkelindan. Terjadi pada saat yang bersamaan dan efeknya langsung ke keseluruhan dunia gitu ya. Jadi benar, efek dari Selat Hormuz ini luar biasa karena 20% dari total suplai dunia dari BBM itu dari Selat Hormuz. Nah, maka efek yang dirasakan itu bukan hanya Indonesia, tapi seluruh negara di dunia. Nah, di Indonesia sendiri efeknya seperti apa? Dulu kita ini Indonesia adalah net eksportir migas. Dulu konsumsi kita 1 juta, terbalik saja 500.000 itu bisa kita ekspor. Nah sekarang 1,5 juta konsumsi kita mampunya produksi dengan segala macam upaya itu 500 ribuan. Berarti kan 1 jutanya harus kita impor. Nah ini saya pikir kita sebagai bangsa yang cukup kaya sebenarnya dengan sumber daya alam. Kita punya kekuatan energi itu banyak sih sebenarnya. Kita punya sumber daya energi matahari gitu ya. Hidro kita punya, beberapa tambang tuh juga pakai tenaganya tenaga dari hidro loh. Dan juga kita masih punya batu bara walaupun bukan pemilik cadangan terbesar. Tapi kita masuk dalam 7 pemilik cadangan yang besar dunia ya. Dengan lebih kurang 33 miliar ton batu bara kita. Nah sehingga diversifikasi energi ini harus segera kita lakukan di negara ini gitu supaya kita punya ketahanan energi yang lebih. Nah, salah satunya juga ini BBM impor ini kan penggunaan terbanyaknya kemana nih? Coba kemana? Kendaraan, benar. Nah, kendaraan ini konsumsi BBM. Kenapa? Mobil listrik itu belum kuat di Indonesia, belum banyak menggunakan mobil listrik gitu ya. Nah, makanya kita harus segera melakukan transformasi. Kita punya banyak mineral yang bisa kita gunakan tidak hanya untuk kebutuhan-kebutuhan consumable, tapi juga mineral ini kita sebut dengan climate exchange mineral atau mineral kritis yang bisa digunakan untuk membuat pembangkit-pembangkit renewables.
Berarti kita kalau melihat soal perang, khususnya soal Selat Hormuz tadi, bukan menjadi sebuah keluhan aja ya Pak, tapi kita bisa melihatnya menjadi sebuah momentum untuk segera mengejar ke arah situ gitu. Betul sekali. Bayangin, Selat Hormuz kejadian ini kita jadiin momentum, lalu kita galakan industrialisasi. Dan jika momentum itu bisa kita gunakan dan kita percepat, maka tidak hanya kita punya ketahanan energi yang lebih kuat ke depan, tapi juga bisa boosting ekonomi kita. Nah, itu dia. Itu yang mau dikejar, soal momentum, karena kaitannya tadi soal ekonomi juga ujungnya. Betul. Presiden Prabowo juga sempat ngomongin soal itu untuk mendorong percepatan EV yang tadi kita udah sebutin, Pak. Nah, mungkin bisa dijelasin lagi, Pak, bagaimana sih, Pak, untuk dampaknya dengan industri pertambangan sendiri? Kalau sudah di momentum ini kita sudah dapat, mau didorong percepatannya, bagaimana untuk dampaknya tadi? Ya, betul. Nah, ini menarik ya. Jadi, saya mencoba untuk membaca pikiran Pak Presiden. Ya, ya kan? Beliau itu cerdas sekali menurut saya ya. Jadi bagaimana kita yang memiliki comparative advantage sumber daya mineral dan batu bara di dalam negeri, itu memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk kita transformasikan menjadi competitive advantage dengan value added yang tertinggi. Ya kan? Nah, pada saat Pak Prabowo menyatakan bahwa kita harus kebut hilir industrialisasi, kita harus kebut percepatan lah ya untuk proyek-proyek mobil listrik ini, memang harus kita lakukan segera. Tapi disesuaikanlah tahap-tahapnya itu ya dengan kesiapan dari kondisi user di dalam negeri sendiri. Nah, tapi intinya kita diversifikasi segera dan kita kebut industrialisasi tadi yang khususnya mobil listrik. Oke, jadi artinya kebijakan ini juga nyambung langsung dengan industri tadi, Pak. Soal transisi kendaraan listrik ini kan memang nggak bisa instan, pasti ada adaptasinya. Nah, mungkin di tengah tekanan global ini seperti sekarang, opsi beralih ke kendaraan listrik, apakah masih sekedar opsi atau memang sudah menjadi sebuah langkah strategis yang harus, Pak, sekarang juga kita harus beralih ke EV itu? Ya, gini Mbak Balaras. Kadang-kadang teman-teman kita kan, wah ini pakai mobil EV aman nggak ya gitu ya. Satu dari sisi itu. Ada tapi ada hal yang paling penting nih, perubahan global kita harus lihat nih teman kumparan ya. Saat ini arus globalisasi kita ini sudah menuju ke ekonomi hijau. Jadi kesadaran akan planet ini memang mau nggak mau sih, ya. Terlepaslah mereka yang punya dosa dulu gitu. Negara-negara yang duluan melakukan revolusi industri, mereka udah ngeluarin karbon duluan banyak. Tapi kalau sekarang mati, semua kita mati. Mereka mati, kita mati juga gitu kalau terjadi perubahan iklim yang besar gitu. Nah, jadi karena arus ini semua sudah mengarah ke arah sana, maka menurut saya EV ini kan salah satu ya, salah satu dari kita mencintai planet ini yang ramah lingkungan dengan emisi yang rendah, menggunakan listrik bukan BBM lagi gitu ya. Nah, satu sisi lagi efisiensi juga, selain ramah lingkungan juga efisiensi. Nah, kita lagi butuh nih efisiensi energi di seluruh dunia. Nah, sehingga memang mau nggak mau, kalau nggak kita ketinggalan. Jadi mau nggak mau kita harus menuju ke EV. Udah jelas kalau aspek safety segala macam, standarisasi dari produk itu pasti sudah benar-benar memperhatikan dari sisi aspek safety. Indonesia udah punya cadangannya juga cukup besar, kita nomor 1. Produksinya juga. Nah, mungkin bisa dijelasin soal kekuatan nikel sendiri, Pak. Nikel ini di dunia ini cadangan terbesar Indonesia. Kita itu 62 juta ton nikel ekivalen. Di luar cadangan kita masih memiliki sumber daya lebih kurang berapa tuh? 190 juta ton. Sumber daya ke cadangan belum tentu jadi cadangan semua. Cadangan itu yang memang betul-betul bisa ditambang. Nah, maka kita perlu optimasi tuh. Mana yang pengolahan nikel, pemanfaatan nikel ini kemana nih yang memberikan nilai terbesar bagi Indonesia. Tidak hanya nilai penerimaan negara, tapi juga pertumbuhan ekonomi. Dan 62 juta tadi soal cadangan berarti setara berapa? 40% bukan, Pak? Ya, 40-45. Ya, total cadangan dunia, kalau kita 62 juta, total dunia itu sekitar hampir 140 juta. Kalau pakai sumber daya kita 192, tapi sumbernya nggak bisa dibilang cadangan. Nanti banyak hal-hal yang bisa mengurangi dia menjadi hanya itulah
20%, bisa 30% tergantung modifying factor. Oke. Gitu. Jadi kita besar tapi hati-hati. Tadi kita udah ngobrolin soal cadangan nikel, Pak. Posisi kita dari cadangan dan juga produksi. Ini juga yang bisa dibilang kan kita berarti cukup strategis, Pak, posisi Indonesia di mata dunia. Pasti. Pasti ya, Pak ya? Pasti. Nah, apakah artinya selama ini Indonesia sudah benar-benar memanfaatkan posisi ini secara optimal atau sebenarnya belum, Pak? Rantai pasok nikel ini sebelum kita menggalakkan hilirisasi melalui Undang-Undang 4 tahun 2009, di mana realisasi intermediate industri kita bangun di dalam negeri itu kan kira-kira 2017 lah ya mulai kita galakkan. Tapi itu menurut saya kurang perencanaan ya, jadi kita harus kuatin lagi tuh untuk perencanaan kita ke depan ya. Jadi terlalu masif, oversupply gitu ya. Nah, tapi sejak itu kita sudah masuk dari yang hanya mengekspor bahan mentah menjadi intermediate product. Nah, apakah itu sudah cukup optimal gitu ya? Enggak optimal. Nilai tambahnya masih banyak di belakang, di downstreamnya, ya, di industrialisasinya. Jadi manufaktur, kuncinya manufaktur kita kuatin supaya nilai tambah dari nikel ini tidak hanya untuk penerimaan negara itu bisa berlipat-lipat. Sebenarnya ada bocoran satu lagi. Apa tuh, Pak? Boleh dong kasih tahu kita. Ini kebetulan saya Perhapi ini dipercaya waktu oleh DPD RI itu untuk mereka menyusun undang-undang hilirisasi. Saya kebetulan datang pada saat itu, lalu di plenonya DPD saya sampaikan, ngapain menyusun lagi undang-undang hilirisasi? Kita udah undang-undang perindustrian, undang-undang industri, kita udah punya undang-undang minerba, ya udah mengatur semua tentang industri. Tapi ada satu hal yang menjadi gap, yang menjadikan negara kita ini nggak maju-maju dari sisi manufaktur. Apa tuh? Jadi logam dasar kita sudah ada, jadi ore jadi logam. Dari logam ada sesuatu yang miss di situ, kosong, lalu baru manufaktur. Nah, itu yang kita sebut dengan industri advanced materials. Nah, contoh aplikasi advanced material ini adalah dia banyak menjadi ini, bahan baku pembuat end product yang utama. Misalnya kalau mau pesawat terbang, itu mesin jetnya itu bahannya itu dari advanced material. Itu kita nggak punya. Jadi bayangin kalau kita punya itu, maka competitiveness dari manufaktur produk kita, nilai jualnya bisa lebih murah lah. Competitiveness itulah kira-kira. Tapi sebenarnya untuk saat ini apakah biaya karena mahalnya untuk sebuah teknologi sehingga kita masih belum di situ, meskipun kita cadangan nikelnya banyak, produksinya banyak, apa sih Pak saat ini kondisinya? Kurang gaul. Gimana tuh kurang gaul tuh Pak? Ya enggak. Itu teknologi itu sudah lama. Advanced material itu dari tahun 60-an sudah ada. Jadi kita aja kurang concern. Indonesia ini risetnya rendah sekali. Budget riset kita itu kan cuma 0,28% dari GDP. Dibanding dengan Korea aja 4%, 3%, China 2,8%, 10%. Kita masih 1/20 mereka. Makanya saya bilang kurang gaul itu bukan apa, maksudnya kita harus lebih ngulik, lihat. Dan jangan pikirin kita harus contek Cina gitu. Jangan kita riset dulu semua, enggak. Kita beli dulu teknologinya. Pakai. Nggak mahal teknologi advanced material itu. Setelah dipakai, digunakan, baru nanti kita buat mobil nih. Mesinnya belum bisa, beli teknologinya dulu. Nanti bannya kita bikin sendiri. Nanti parting. Cina tuh begitu. Jadi adopt dari Eropa, nanti parting satu-satu. Oh, ini komponen ininya dulu dia buat dalam negeri. Kemudian ini lama-lama satu produk itu dia produksi sendiri. Amati, tiru, modify. Kita contoh. Nah, selanjutnya Pak, ini kita ngomongin tadi udah soal Indonesia. Kita juga mau melihat bagaimana persaingan global nikel, Pak. Nah, siapa sih sebenarnya yang bisa dikatakan kalau dalam kompetisi pesaing terberat bagi Indonesia yang perlu Indonesia waspadai? Ini kalau ngomongin soal market. Jadi apakah bisakah kita juga bersaing di harga, atau apa yang menjadi keunggulan mereka yang kita juga bisa mengimbangi juga bersaing dengan mereka, Pak? Kita bersaing dengan diri kita sendiri. Ya, benar teman-teman, teman kumparan ya. Kita itu bersaing dengan diri kita sendiri. Coba bayangin, kita punya cadangan udah 40%, produksi kita 60%. Kompetitor nomor 2 siapa? Filipina. Filipina bukan merendahkan mereka, tetapi cadangan mereka itu masih 10%-an lah. Gedean jauh kita ya, Pak? Iya, jauh. Kenapa diri kita sendiri? Kita harus benar melakukan optimalisasi pengelolaan nikel kita.
pada jalur yang benar, menggunakan metode yang benar, menggunakan standar-standar yang baik, dan sustain buat negara kita, diterima oleh market global juga. Jadi gitu loh. Itu yang harus kita bangun, kita benahi tata kelola nikel ini gitu ya. Dan akhirnya kita bisa menambang, mengolah, dan melakukan industrialisasi dengan nikel yang bersih, ya nikel yang ramah terhadap sosial. Jadi harus bersih, governance, sosial, kita perhatiin. Tapi di luar itu juga itu penting buat kita sendiri kok gitu. Iya. Nah, karena ujungnya bukan lagi soal ngomong kuantitas, tapi siapa yang paling dipercaya ya Pak? Betul ya? Seperti itu ya? Itu yang paling menarik. Nah, tapi kalau kita lagi ngomongin soal persaingan, tadi udah digarisbawahi bahwa ya diri kita sendiri, tapi mungkin kita juga bisa belajar dari negara-negara lain yang kalau dari kacamata Bapak mungkin, wah negara-negara ini menjadi pesaing karena dia dapat kepercayaan itu tadi Pak. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari negara-negara tersebut dan negara mana aja Pak? Masyarakat di seluruh dunia sudah sadar untuk menjaga planet. Masyarakat dunia itu ingin produk yang mereka gunakan itu ramah terhadap sosial, perhatian terhadap HAM, perhatian terhadap masyarakat, lalu ramah terhadap lingkungan, dan lain sebagainya. Lalu dia akan beli dengan harga mahal. Kalau di Eropa terutama yang minta seperti itu sih negara-negara ini ya, negara-negara maju sih biasanya Eropa, Amerika, walaupun Eropa lebih kenceng lah untuk urusan begitu. Nah jadi mereka pengen pakai mobil yang mereka beli mahal nggak apa-apa deh, tapi ramah lingkungan dalam proses ininya, sehingga kan pabrik mobilnya pinginnya memastikan bahwa mobil yang mereka akan produksi assembly atau mereka produksi ini bahan-bahan semuanya kan harus ramah terhadap yang diharapkan oleh buyer, masyarakatnya kan, marketnya kan. Nah, produsen ini berarti akan mewajibkan sumber-sumber bahan baku mereka di trace ya, traceability itu apa namanya, keterlacakan. Semua proses itu harus mengikuti standar-standar yang ramah terhadap lingkungan, sosialnya, governance-nya. Mau nggak beli mobil atau beli emas tapi dari tambang ilegal? Nah, nggak mau ya Pak. Kita harus pengen yang benar-benar asli, teruji semuanya kan. Dosa kan kita tuh misalnya nih pakai barang sesuatu, bukan dosa lah bahasanya, itu masing-masing kepercayaan. Tapi secara moral kita udah tahu nih barang ini barang yang diproduksi dengan mencederai orang lain, lalu kita pakai. Gimana moral kita juga kan? Nah, tingkat moral itu lebih baik lah. Saya tidak masalah pro terhadap market standar ESG ini kan udah paham ya perkembangan ESG saat ini, dunia sudah sangat concern dengan ESG ya. Memang itu jadi satu mekanisme assessment juga untuk bisa masuk ke market ESG ini. Nah, tapi saya tidak hanya mikirin masalah, kita bisa jualan nanti ke sini ke sana. Bukan hanya itu. Kita sendiri butuh itu. Kita jadikan ajang ini untuk memperbaiki tata kelola pertambangan dan rantai industrialisasi kita. Sekali kita bangun juga rantai yang berkualitas tinggi. Produk-produk kita nanti berkualitas tinggi, ya kan? Baik secara lingkungan, sosial, governance-nya dan sebagainya. Siapa yang untung? Kita. Ini kalau ngomongin selanjutnya soal market yang potensial, Eropa tentu menjadi salah satu market yang seksi untuk dituju begitu. Tapi untuk masuk ke situ mungkin Pak, bisa dikasih juga gambarannya ataupun juga tantangan terbesar tuh seperti apa sih supaya nikel kita juga bisa diterima di pasar Eropa gitu. Itu tadi ya. Pertama saya sampaikan bahwa Eropa sih terutama sudah mengharuskan suatu mekanisme assessment. Ya banyak sih standar-standar yang dipakai. Yang paling saya ingat itu IRMA ya. Ada satu standar, Initiative Responsible Mining Assurance ya. Nah itu cukup rumit standar itu, tapi saya bilang tadi kita harus mampu membenahi tata kelola kita untuk bisa mulai masuk ke dalam standar-standar itu. Dan saya yakin kita bisa kok. Regulasi kita juga sudah banyak yang mengatur tentang
item-item yang ada di dalam situ gitu ya. Intinya gini, gampangannya aja. Seluruh dunia sekarang sudah kita memang harus ikut satu standar. Dan jangan pikir itu intervensi saja. Lihat ke kita sendiri bahwa itu bisa menjadikan ajang kita membenahi tata kelola kita menjadi lebih baik lagi. Dan itu yang sangat menguntungkan kita. Setuju nggak kalau di pertambangan dan di smelter terjadi praktek korupsi di perizinan? Tidak. Tidak. Syarat nggak boleh ada korupsi. Setuju nggak tidak dikelola lingkungan dengan baik terjadi pencemaran? Tidak tentunya. Tidak. Siapa yang rugi? Masyarakat kan? Nah, saya bilang tadi kita sebenarnya mampu. Kenapa? Aturan kita udah bagus dan compliance kita sebagian dari tambang-tambang yang telah melaksanakan good mining practices itu ramah lingkungan kok gitu. Ramah sosial. Ada beberapa oknum-oknum. Jadi kalau memang industri itu dia sudah good mining practice, melaksanakan tata kelola pertambangan yang baik itu ya, aspek lingkungan, safety, konservasi, aspek sosial dan sebagainya itu kita lakukan, itu kita mudah kok menggunakan mengadop mekanisme assessment yang diminta oleh negara-negara itu gitu ya, dan itu bagus kan buat kita gitu ya. Nah jadi kita mampu saya pikir, jadi jadikan itu untuk kita cambuk tuh pelaku-pelaku oknum-oknum yang masih belum kuat untuk melaksanakan standar-standar ataupun mekanisme assessment. Kita dorong semua lah di Indonesia ini menggunakan standar itu, dan itu menguntungkan buat negara kita secara berkembang besok. Nah selanjutnya tadi sebenarnya Pak Resvani juga sudah sempat menyinggung soal IRMA. Tadi kita menyebutnya sebagai mekanisme assessment ya Pak? Mekanisme assessment. Nah mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi Pak soal IRMA, kemudian juga perusahaan-perusahaan yang saat ini sudah dalam proses untuk bisa dapat IRMA itu. Pertama, mekanisme assessment di dunia punya beberapa standar yang ada beberapa standar sih. Untuk mineral itu ada yang namanya IRMA, ada yang namanya ICMM, International Council Mining and Metals, ada RMI, Responsible Mining Initiative. Tetapi yang paling kuat, yang paling banyak dijadikan standar itu adalah si mekanisme assessment-nya itu yang IRMA. Eropa itu hampir semua menggunakan mekanisme assessment si IRMA. Kenapa? Nah, dan apa sih IRMA itu? Nah, IRMA itu ada 4 pilar di IRMA. Yang pertama mengenai integrity, di dalamnya ada governance. Jadi bagaimana proses mulai dari perizinan, tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, tidak ada korupsi dan sebagainya. Pilar kedua itu sosial. Pilar ketiga itu environment atau lingkungan. Pilar keempat adalah safety, keselamatan kerja dan lain sebagainya terkait. Nah, dari 4 pilar ini ada totalnya, makanya saya bilang nggak bisa apa itu 400 requirement, Mbak. Nah, jadi ya itu dia, kita harus mulai masuk ke sana. Tapi saya bilang tadi ya, saya yakin kalau kita berbenah, industri kita bisa memenuhi standar IRMA itu. Karena IRMA itu juga punya 4 bobot. Ada IRMA 25, ada itu basic lah, transparansi. Ada IRMA 50, IRMA 75, dan IRMA 100. Saya nggak tahu tuh di dunia ini ada nggak yang udah berhasil masuk ke IRMA 100 ya. Itu skor ya Pak yang diberikan ke perusahaan itu ya? Untuk menggambarkan seberapa tingkat skor dia memenuhi dari 400. Kita bisa penuhi 200, itu udah keren banget. Udah bisa tuh masuk ke Eropa tuh bisa setahu saya. Kayaknya Eropa baru mewajibkan tuh 25 apa 50 lah. Nah IRMA ini kalau kita analogikan bahasa umumnya, misalnya kalau kita jualan biasa ya Pak, buat naruh buah deh bisa ke supermarket. Atau apa harus ada standar halal ya misalnya jual produk atau apa gitu ya. Karena kalau misalnya produk EV, nikel, ini disebutnya IRMA gitu. Itu yang disebut dengan sebagai standarnya untuk bisa masuk jualan ke dalam pasar-pasar global gitu ya. Itu tiket untuk masuknya, asesmennya itu disebut IRMA. Mungkin kita bisa analogikan sederhana juga buat teman kumparan. Itu sih gampangnya begitu. Jadi pada saat nanti kita nih mau jual misalnya produk baterai kita ke produsen mobil di Eropa. Nah, maka kita harus undang tuh si lembaga si IRMA ini untuk melakukan comprehensive audit gitu ya. Tapi memang nggak mudah. Kalau itu ingat ya, standar ESG atau mekanisme assessment bukan mandatory. Hati-hati. Itu voluntary.
Tapi regulasi Indonesia, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang CSR, undang-undang PT, undang-undang pertambangan, ya, itu adalah mandatori. Beda ya. Jadi kalau saya mau nambang nikel, tapi saya nggak mau undang audit IRMA, ya terserah, nggak apa-apa. Paling nanti dia kesulitannya, gue jual kemana ya gitu kan. Iya, itu dia. Mau masuk pasar mana gitu kan. Pasar mana. Tapi kalau saya ya inginnya kita jadiin ini, kita dorong gitu. Karena ini bukan mandatori, karena ini voluntary, tapi kita harus mendorong semua pelaku tambang, pengolahan pemurnian, industri prekursor, baterai, industri baterai sendiri, nanti sampai ke ini kita dorong semua. Karena sekali lagi ini ajang kita untuk membenahi kebaikan negara kita sendiri. Sudut pandangnya kita geser. Kalau itu berhasil kita lakukan, saya yakin Indonesia ini akan terhindar dari resource curse. Negara yang kena kutukan sumber daya alam. Kaya sumber daya alam, tapi miskin. Masyarakatnya nggak terbangun, lingkungannya rusak, mata pencarian masyarakat habis. Setelah itu, saya nggak mau begitu. Perhimpunan Ahli Pertambangan yang paling depan mendorong good mining practices. Kita juga sekarang, ya ini boleh ya saya sampaikan. Iya, Pak. Saya sendiri menjadi ketua tim pengarah sekarang penyusunan ESG Nikel Indonesia. Jadi gini Mbak, boleh ya sedikit kasih tahu. IRMA kan berat sekali. Perusahaan kita ini bervariasi. Ini baru 2 loh perusahaan yang setahu saya, ada 2 perusahaan yang sudah mulai audit komprehensif IMA ya. IRMA bukan IMA, audit komprehensif IRMA. Nanti bocorannya lah. Tapi yang mau saya bilang, ada perusahaan besar yang sudah sangat comply dengan good mining practices, regulasi lingkungan, sosial dan sebagainya. Ada perusahaan menengah yang semi comply. Ada perusahaan kecil-kecil, kadang-kadang nggak kecil juga, tapi menengah juga, nakal-nakal sedikit gitu ya. Beberapa yang saya lihat tadi, ini bukan hanya tambang, tapi termasuk rantai industri sampai ke hilirnya ya. Nah, bahwa kalau yang berniat baik ingin memperbaiki diri tadi, tapi standar ini terlalu tinggi, beda. Karena IRMA beberapa poin itu memang berat sekali. Karena kondisi Indonesia itu beda sama kondisi Eropa. Kan baseline mereka Eropa. Contoh, biodiversity. 1 hektar kalau di Eropa itu, hutan-hutan di Eropa misalnya, atau ini tanaman-tanaman di Eropa itu paling cuma ada kurang dari 20 spesies gitu 1 hektar jenisnya ya. Di Indonesia bisa lebih 100. Dan kalau IRMA itu setiap 1 spesies tanaman, manajemen plan-nya itu harus dibuat dokumen loh Mbak. Udah kebayang ya, kalau ada 400 hal, itu baru 1 hal harus membuat 400 dokumen tuh. Itu 100 dokumen. Ini ada 400. Manajemen plan si pohon ini nanti besarnya mulai dipindahin begini, bibitnya nanti begini, dia tumbuh kalau diambil tanah pucuknya dia pindahin kemana dulu, nanti begitu tambang udah selesai, tanah pucuknya ditaruh ke sini, cara pembibitannya 1 pohon. 1 jenis spesies tanaman. Kalau ada 100 kayak di Indonesia, lu mau bikin 100 kayak begitu. Biodiversity. Yang kedua, itu yang berbeda. Makanya bukan kita nggak sanggup, tapi nggak fair. Eropa karakter alamnya nggak sama dengan karakter alam Indonesia. Yang kedua, sungai-sungai di Eropa itu memang bening-bening dari awal, karena mereka nggak banyak karakteristik dari gunung-gunungnya. Belum mulai tambang pun beberapa sungai itu memang udah keruh duluan dia, karena tererosi kan dari gunung yang tinggi, air turun, dia menggerus tanah, lalu tuh jadi pasir ke bawah, kecampuran air kan. Jadi ada total solidnya memang ini kan beda sama sungai-sungai di Eropa yang relatif landai gitu loh. Nah, begitu total solidnya pakai standarnya di Eropa, fair nggak? Kondisi alam kita begini, alam ya, sebelum datang industri itu nggak fair juga. Nah, ini kita harus adjust. Saya bilang kita harus punya standar yang sesuai dengan kondisi alam Indonesia, kondisi budaya Indonesia. Jadi kita harus pilih-pilih, tapi kita utarakan bahwa kita tidak mengurangi standarisasi, tapi kita sesuaikan dengan kondisi alam dan budaya Indonesia. Itu ESG Nikel Indonesia, mudah-mudahan doain tahun ini kita bisa selesaikan draftnya, lalu nanti kita proses untuk mengkampanyekan ini di global untuk bisa diterima oleh market global dengan bantuan pemerintah kita juga untuk mengendorse ini. Kita doakan tentunya Pak ini menjadi lancar apa yang saat ini tengah diurus. Nah, tadi udah beberapa kali disebutkan terkait IRMA ternyata banyak lapisannya. Nah, itu menjadi sebuah
tantangan juga Kak Pak, karena kan dari aspek lingkungan sosialnya juga diaudit, tata kelolanya juga diaudit. Nah mungkin bisa dijelaskan aspek yang paling challenging Pak untuk dipenuhi secara konsisten. Karena mungkin dipenuhi sekali bisa dilakukan, tapi kalau secara konsisten ini yang paling berat di bagian mana Pak aspeknya? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, poin-poinnya banyak kondisi-kondisi yang memang tidak sama antara Indonesia dengan baseline yang dipakai di Eropa misalnya. Nah jadi challenge kita itu pertama tadi kalau konsultasi publik, kalau selama ini ditambang kita nggak apa-apa perwakilan masyarakat kan mohon maaf kadang kita harus memang lebih care lagi ya nih pemerintah juga perusahaan juga kita bangun masyarakat kita di daerah tapi supaya edukasinya tinggi. Tapi kalau kasihan kan emak-emak, bapak-bapak di kampung yang mereka bisa nelayan petani nggak ngerti tuh tambang gimana gitu ya edukasinya mereka kurang kan kasihan gitu. Terus diikutin dan konsultasi publik perusahaan menceritakan nikel odolo begini mana gue tahu apa sih itu pokoknya gue besok bisa makan gitu. Mana kapal gue perahu gue buat ngelayar besok nangkap ikan kan mereka cuma pikir itu. Terus kita ajak konsultasi publik untuk membahas AMDAL misalnya. Kita mengajak untuk membahas proses, ada tailingnya nanti begini, tepatkan sini. Nah, Indonesia selama ini di PPM kita diwakili oleh tokoh masyarakat saja, kepala desa. Di IRMA nggak boleh, Mbak nggak boleh. Emak-emak itu harus datang. Nah, kalau di Eropa kenapa bisa? Standar edukasi mereka mungkin lebih tinggi kan? Nah, makanya challenging kita tidak hanya standarnya, tapi juga kesiapan dari si ininya user dan stakeholder yang terlibat ini harus kita educate. Jadi ada step by step lah. Untuk bisa kita semua stakeholder aware, pekerja juga aware, masyarakat aware, pemerintah juga aware, pemerintah daerah juga aware. Itu dia. Nah pelan-pelan, tapi saya yakin bisa lah. Bisa. Nah kalau begitu berarti apa Pak yang harus menjadi catatan perusahaan tambang nikel ya untuk bisa tadi memenuhi IRMA tadi, kemudian juga sejauh mana sih Pak penilaian lembaga seperti IRMA menjadi penting bagi sebuah perusahaan tambang? Mungkin kita agak sedikit mengulas yang di awal. Tahu nggak sekarang ada 2 perusahaan, tadi saya belum sebut, boleh nggak saya sebut perusahaan? Boleh. Boleh sebut merek ya, nggak apa-apa kan. Nah ini, karena ini contoh baik. Ya, ada 2 perusahaan tambang di Indonesia yang juga mereka punya rantai sampai pada pengelolaan pemurnian. Saya nggak tahu apa mereka berdua ini juga nanti ke depan akan membangun plan sampai ke prekursor juga. Saya sebut aja perusahaan nikel Harita Nikel yang sedang melakukan audit komprehensif IRMA, satu lagi Vale. Saya yakinlah mereka kalau 25 mah cincai, IRMA 25 harusnya mereka dapat itu. Mungkin IRMA 50 targetnya, setahu saya mereka targetnya tuh 50 ya paling tidak gitu ya. Nah, ini sedang terjadi. Global, you harus lihat 2 perusahaan Indonesia sedang melakukan mekanisme assessment dengan standar tertinggi di dunia. Jangan you bilang Indonesia nikel kotor lagi ya. Ayo kita gebukin rame-rame teman kembaran. Jangan bilang ya betul ada oknum-oknum pelaku usaha lain yang beberapa. Tapi ini kita dorong. Kita dorong semua bisa menggunakan mekanisme assessment. Karena kita butuh mereka punya networking market juga. Standar mereka bagus juga. Tapi saya bilang kita harus bikin our own standar yang kuat. Tapi jangan halu juga, kita bikin standar sendiri, nggak ada yang ngakuin gitu. Iya, betul. Nah, ayo kita kampanyekan standar kita supaya diakui oleh market global dan bisa kita dorong semua perusahaan mulai pertambangan, pengolahan pemurnian, baterai, prekursor, baterai sampai mobil listrik sampai semua rantai nikel ini bisa kita ikuti standar dan regulasi kita juga semakin baik. Tadi Pak Resvadi udah spill 2 perusahaan yang menjadi contoh baik ya. Tadi ada Harita dan juga Vale yang saat ini dalam proses penilaian IRMA. Betul ya Pak ya? Nah, bagaimana sih Pak untuk pengelolaan limbah mereka? Mungkin Bapak juga bisa share ke teman kumparan pengelolaan limbah yang baik seperti apa sih yang sudah mereka lakukan gitu. Ya ini sangat teknikal ya. Saya tidak mendalami sedalam itu terus terang untuk area penempatan tailingnya mereka, handling tailingnya saya tidak visit ke sana. Tapi saya melihat mereka ini kan punya pertama comply terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau misalnya penempatan slag atau kalau di Vale itu sudah memenuhi standar regulasi gitu ya.
Terus yang harita juga sama, kalau mereka ada menggunakan tailing dari aspalnya gitu ya, memenuhi standar-standar baku mutu yang ditetapkan dan lain sebagainya. Tuh saya yakin lah mereka tuh good mining practice, masuk dalam kategori good mining practice lah. Tapi kalau yang lain-lain saya belum tahu. Makanya saya agak optimis 2 ini kayaknya lolos sih. Oke. Semoga ini berarti menjadi nilai baik untuk Indonesia juga kan Pak, ada dampak baiknya untuk Indonesia. Nah, artinya kalau IRMA ini berhasil meluas, Pak Rasvani, seperti apa sih masa depan nikel Indonesia dengan tadi berhasil misalnya 2 perusahaan itu? Jangan kita hanya melihat dari sisi masalah market ya Mbak. Kita bisa jual harga premium dan lain sebagainya dari produk. Tapi jadikan ini ajang untuk perbaikan tata kelola negara kita, tata kelola industri nikel kita, baik hulu, intermediate maupun hilir industri, supaya kita bisa segera bisa menjadi negara maju gitu ya, dan tidak dengan nikel yang bersih ya, dengan nikel yang ramah terhadap masyarakat, bisa menumbuhkan multiplier ekonomi, keberlanjutan sustainability di daerah tersebut. Saya itu sangat ingin memanfaatkan momentum yang kita hadapi di tengah kadang kita di ini sama global gitu ya, seakan-akan karena kita nggak jual bahan mentah lagi, lalu ada satu standar, tapi satu sisi kalau kita penuhi premium itu, coba kita lihat baiknya di luar itu sendiri. Nah, kalau kita berhasil mengikuti standar, membuat standar sendiri juga, kita akan baik tata kelola di pemerintah, kita akan baik tata kelola di lingkungan, di safety, di sosial, pada industrinya. Dan apa Pak kemudian menjadi salah satu ataupun juga langkah konkret ya menurut Bapak yang paling mendesak yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga pelaku industri dalam 5 tahun ke depan? Nah, kita udah bisa ngomongin jangka waktu nih Pak, 5 tahun ke depan supaya nikel kita benar-benar memimpin pasar global Pak. Itu mimpi kita semua. Oke. Pertama, kita percepat hilirisasi dan industrialisasi. Yang kedua, kita melakukan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang baik, ya, kebijakan yang baik dan pengawasan yang baik untuk existing industri yang ada. Yang ketiga, ingat ini non-renewable resources. Bisa habis kalau tidak ada penemuan baru. Industri kalau mati juga kita kehilangan lapangan kerja, kehilangan putaran ekonomi. Jadi ingat, eksplorasi itu hal yang penting dan kebijakan tata kelola pengawasan harus wajib ditingkatkan supaya pelaku-pelaku tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, pemerintah itu fungsi pemerintah di semua rantai industri, tambang, pengolahan pemurnian sampai end product. Terima kasih banyak Pak Rasvani. Wah, ini sangat insightful, visioner yang disampaikan sama Pak Rasvani hari ini. Ini mendapat menambah pengetahuan tentunya buat teman kumparan, buat saya juga terkait pertambangan, terkait nikel, energi dunia. Ini luar biasa Pak. Bahkan juga dengan terkait ekonomi. Terima kasih sekali atas waktunya Pak Rasvani. Karena tadi kalau kata Pak Rasvani, nikel itu menjadi tiket menuju Indonesia maju, menuju kedaulatan energi. Begitu ya Pak ya? Harusnya begitu. Makanya kita harus dukung. Gitu. Itu dia. Kita harus improve semuanya. Jangan sampai jadi negara resource curse. Nah, itu dia. Bahaya betul. Bahaya. Terima kasih sekali lagi Pak Rasvani atas waktunya dan juga teman kumparan semua. Tadi kita sudah banyak ngobrolin soal nikel, soal EV ini menjadi sebuah momentum tentunya ya Selat Hormuz lagi ditutup. Padahal itu adalah jalur 20% untuk transportasi minyak dunia ya Pak. Ini harus jadi momentum bagi Indonesia juga tentunya. Dan teman kumparan tentunya terima kasih sudah menyaksikan podcast Lab hari ini. Dan akhir kata saya Laras Kiranesari dan juga Pak Rasvani undur diri dari teman kumparan semua. Terima kasih dan juga sampai jumpa. Kita kawal terus masa depan hijau Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih.